Terus kita mengamati perubahan gelombang. Kalau seandainya terus meningkat, kita akan buat jadi 4 sesi. Terus meningkat, dibuat 5 sesi. Situasi nggak boleh rapat, nggak boleh dekat, sehingga kita harus merubah pola ibadah di jam-jamnya. Jadi perhatikan di Instagram, di Facebook, di YouTube GBI Pelita, supaya update perkembangannya bisa diikuti. Bapak Ibu yang saya kasihi, saya tahu Bapak Ibu mengalami beban berat, mengalami banyak masalah, tantangan. Ya, bukan hanya sekedar kita cemas, waspada, takut, tetapi kadang-kadang juga masalah keluarga, masalah hidup, keuangan, masalah kehidupan yang cukup banyak kita hadapi. Tapi Tuhan bilang, marilah kepadaku yang letih, yang lesu, berbeban berat, maka aku akan berikan kelegaan padamu. Saudara sudah tepat datang kepada rumah Tuhan. Datang ke Tuhan Yesus setiap hari, tiap pagi, maka Tuhan akan berikan kelegaan kepada kita. Hari ini saya membawa tema, aku akan menyertai engkau. Tuhan akan menyertai kita. Sebagaimana Yosua 1 ayat 5 sampai 9. Yosua 1 ayat 5 sampai 9. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat 9, sama-sama kita baca 1-2 ya. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Katakan, Tuhan Allahku menyertai aku kemanapun aku pergi. 1-2 ya. Tuhan Allahku menyertai aku kemanapun aku pergi. Saudara, saya rindu kita bisa melihat poin yang pertama. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dalam Yosua 1 ayat 5 dan 9. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, ayat ini diulangi di ayat 9 bahwa Tuhan menyertai kita. Yang paling penting saat ini adalah keyakinan bahwa ada Tuhan Immanuel yang menyertai kita. Itu yang menghilangkan ketakutan dan kecemasan. Semua juga orang mengalami yang namanya waspada, was-was, cemas, takut. Tetapi ketika kita datang kepada Yesus, kita yakin kepada Yesus, penyertaan Tuhan akan membuat kita lebih tenang, lebih damai. Saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, di Ibrani 13 ayat 5 dan 6. Ibrani pasal yang ke-13 ayat 5 dan 6. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, khususnya zaman now ya, saat ini, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Saya tahu penghasilan beberapa kita berkurang, penjualan berkurang. Belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada. Jangan sampai masalah keuangan akhirnya bertengkar, mengeluh dan bersungut-sungut. Kelolalah apa yang ada. Bersyukur dan kelola apa yang ada. Seberapapun, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Oleh karena itu saya mengajak kita semua kelola keuangan dengan baik. Berhemat-hemat, utamakan kebutuhan-kebutuhan yang primer. Saudara yang saya kasihi, dikatakan karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, sama-sama ayat 6, 1, 2 ya. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku
Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Mari kita bernyanyi. Bapa, sentuhlah hatiku, betapa aku mencintai. Apapun yang terjadi, Bapak Ibu, apapun yang terjadi, betapa kita yakin kita disertai Tuhan. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari, betapa ku menyadari, di dalam hidupku ini kau selalu memberi rencana terbaik. Oleh karena kasih, Bapa, sentuhlah hatiku. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Mana emas yang kau membantu berjalan hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari kita mencintai apapun yang terjadi. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Amin. Menyadari di dalam hidupku ini kau selalu memberi rancangan terbaik. Oleh karena kasih, mari angkat tanganmu, katakan Bapa. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Bapa, emas yang putih, kau membantu perjalanan hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi air mengalir yang tiada pernah berhenti. Di Matius 28 ayat 20. Matius 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan memberikan mandat amanat agung untuk kita pergi memberitakan Injil, jadikan segala bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, dalam nama Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Saudara, ini saatnya kita mengevaluasi diri kita. Apakah kita hidup dalam firman atau tidak? Gunakan momentum seperti ini adalah mengevaluasi diri.
bukan menyalahkan, bukan merasa aku lebih baik dari orang lain, tapi evaluasi diri. Apakah hidup kita selama ini menyimpang? Hidup kita ini jauh dari Tuhan. Kalau kita selama ini hidup kita menyimpang, ini waktunya kita kembali ke jalurnya Tuhan. Gunakan waktu ini kita banyak di rumah, banyak evaluasi hidup, banyak memperbaiki hidup. Saya pribadi sebagai pendeta gembala merasakan di momen-momen ini banyak sekali yang harus saya ubah hidup saya. Banyak perubahan yang harus saya lakukan sebagai suami, sebagai ayah, sebagai gembala, sebagai pribadi. Bagaimana saya lebih baik lagi? Karena momentum ini kita lockdown pada umumnya, masih banyak di rumah. Kita masih harusnya lebih banyak mengevaluasi diri, mengevaluasi pernikahan, mengevaluasi apa yang kita lakukan selama ini berkenan atau tidak sama Tuhan. Nah saudara yang saya kasih, satu hal yang dijelas di ayatnya dikatakan, aku menyertai kamu. Katakan, Tuhan menyertai saya sampai kesudahan zaman. Satu dua yang, Tuhan menyertai saya sampai kesudahan zaman, sampai akhir zaman. Janji Tuhan ya dan amin, Dia menyertai kita. Oleh karena itu saya mengajak sama saudara, yakinilah bahwa ada penyertaan Tuhan. Selain kita berhikmat, bagaimana pakai masker, bagaimana cuci tangan. Saya nggak tahu lagi udah berapa kali cuci tangan di rumah. Saya sekarang udah kadang-kadang cuci tangan. Kurasa dalam satu hari, siapa di sini yang 10 kali lebih cuci tangan? Ada nggak 10 kali cuci tangan? Cuci tangan. Ada lagi orang baru masuk ke rumah langsung mandi, ganti baju semuanya. Memang udah serba. Ya kita nggak bisa salahkan siapapun. Mereka juga perlu menjaga diri. Saudara yang saya kasihi, kita ini mau bagaimanapun kekebalan tubuh, pola makan, kesehatan, jam tidur udah bagus. Tetapi saya percaya yang paling utama adalah penyertaan Tuhan menyertai orang-orang yang percaya. Penyertaan Tuhan membuat kita tenang dan damai. Penyertaan Tuhan membuat kita kuat. Kalau kita beserta dengan Tuhan, bukan hanya hidup di dunia ini kita disertai, sampai kita ada di kekekalan, di keabadian selama-lamanya. Saudara, sehebat-hebatnya kita mencintai dunia pasti akan lenyap. Langit dan bumi pasti akan lenyap. Tetapi firman Tuhan tidak akan pernah lenyap. Oleh karena itu senantiasa kita tidak berpikir kepada hidup yang tidak kekal, tapi kita berpikir kepada hidup yang kekal selama-lamanya di kerajaan sorga. Saudara yang saya kasihi, oleh karena itu saya mengajak sama saudara, penyertaan Tuhan inilah yang perlu kita pegang. Ulangan 31 ayat yang ke-6. Kuatkanlah, ayat Ulangan 31 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar. Karena mereka sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Diulang-ulangi berkali-kali dalam banyak ayat. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Aku menyertai engkau. Saudara yang saya kasihi, penyertaan Tuhan membuat kita damai dan tenang. Poin kedua, poin terakhir, karena kita ibadah 1 jam saja. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah goncangan, kita terus-menerus mengalami menguatkan diri sendiri. Daud juga pernah lemah. Dia menguatkan hatinya, menguatkan imannya. Nabi Elia juga pernah putus asa, bahkan minta mau mati. Saudaraku, nabi besar di Alkitab. Yesus sendiri Taman Getsemani pernah merasa cemas karena saatnya akan tiba, tetapi dia berkata, kehendak-Mu Bapa, bukan kehendakku. Saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, saya mengajak kita semua untuk sama-sama gunakan waktu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Saat-saat kita gemetar, mari kita kuatkan hati kita dengan firman Tuhan, dengan berdoa. Kurang-kurangi informasi tentang wabah-wabah COVID ini. Jangan terlalu banyak hoax kadang-kadang, terlalu banyak merenungkan, terlalu banyak masuk, sehingga yang masuk yang negatif, yang ketakutan. Saya sendiri pun kalau terlalu banyak mendengar berita seperti itu terus menerus, lama-lama juga akan menjadi ketakutan yang masuk dalam diri kita. Tapi kalau kita masukkan firman Tuhan, kita masukkan kebenaran firman Tuhan, kita masukkan iman, kita masukkan, kita yakin penyertaan Tuhan, maka yang ada adalah kekebalan tubuh kita makin bagus, yaitu iman. Imunitas tubuh kita makin baik. Maka saya mengajak kita semua,
Dalam kitab Yosua 1 ayat 7 dikatakan, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Kita perlu bersungguh-sungguh menguatkan hati. Kuatkan hatimu ketika engkau menghadapi badai, ketika engkau menghadapi persoalan, ketakutan. Bagaimana masalah sekolahku, kuliahku, pekerjaanku, pernikahanku, semuanya sekarang ini terbalik, pokoknya semua ini berubah. Yang wisuda selamat wisuda, walaupun wisudanya sistem online. Nah saudara, saya nggak tahu apakah ada tim menikah online, saya nggak tahu. Nah yang satu di Tarutung, yang satu di Medan, macam-macam sekarang ini saudara. Kalau sempat ada pernikahan online, ya artinya bagaimana lagi? Keadaan yang begitu membuat situasi yang membuat perubahan. Tapi ketika hatiku mulai tawar, hatiku mulai kecut, saya belajar menguatkan hati saya dengan firman Tuhan. Dengan cara apa saudara? Dengan cara apa dikatakan pada Yosua 1 ayat yang ke-8? Mari sama-sama kita baca Yosua 1 ayat yang ke-8, sama-sama kita membacanya. 1, 2, ya. Janganlah engkau lupa Jadi penting kali kita memperkatakan apa? Firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan. Berulang-ulang kita bilang firman Tuhan, berulang-ulang. Terus kita berkata, Tuhan menyertai aku. Ketika keluar dari rumah, Tuhan menyertai aku. Bagi saudara tugas medis yang masuk ke rumah sakit, nggak mudah sekarang ini. Petugas dokter, petugas perawat, jauh lebih berat risikonya. Tapi kita belajar berkata, Tuhan menyertai. Ketika saya juga berangkat ke rumah sakit mau check up, kontrol ulang, Tuhan menyertai aku. Tuhan menyertai aku. Saudaraku, terus menerus kita memperkatakan kebenaran firman Tuhan. Tuhan menyertai. Tuhan menyertai. Bagaimanapun badai bergelora, kalau Tuhan menyertai kita, kita akan mendapatkan kekuatan. Ayat ini katakan renungkanlah. Renungkan itu dalam bahasa Ibrani, hagab. Hagab itu ada pengertiannya adalah memikirkan, think the word, memikirkan perkataan firman Tuhan, tell the word, memperkatakan firman Tuhan, kemudian sing the word, kita menyanyikan, memazmurkan firman Tuhan, kemudian kita action the word atau melakukan kebenaran firman Tuhan. Jadi merenungkan di sini adalah disuruh kita bergumam seperti hewannya Mama Bia, berulang-ulang firman Tuhan. Tuhan menyertai aku. Tuhan adalah gembalaku yang baik, aku tidak akan takut, aku tidak akan kekurangan. Berulang-ulang kita bilang, jangan hitung berapa kali, terus menerus. Karena iblis terus menaburkan roh ketakutan, roh kecemasan, roh kekhawatiran, roh kematian, roh yang menakutkan. Jangan-jangan nanti gak ada lagi uangmu, jangan-jangan lagi anakmu gak sekolah, jangan-jangan kesehatanmu begini, jangan-jangan engkau juga kena korban COVID seperti ini. Iblis terus menaburkan yang negatif. Tapi kalau kita lawan dengan kebenaran firman Tuhan, Tuhan menyertai aku. Darah Yesus membungkus aku. Aku aman dalam darah Yesus. Aku aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan adalah gembalaku yang baik. Tuhan penolongku. Bagian kita adalah terus berserah kepada Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, renungkanlah firman Tuhan. Kalau saat-saat seperti ini kita gak banyak lagi merenungkan firman Tuhan, kelewat saudara. Ini kan sepertinya kan sudah seperti akhir zaman. Betul Bapak Ibu. Kalau kita lihat zaman sekarang ini kan sepertinya, saya aja membayangkan, ini belum kiamat loh. Tapi bagaimana lagi tanda akhir zaman dan menjelang kedatangan Yesus. Yang begini aja kita sudah mengalami yang namanya satu ketakutan, kecemasan, kewaspadaan. Bagaimana lagi masuk di tanda-tanda akhir zaman. Saya berdoa di antara saudara orang-orang yang terangkat, bukan mengalami penyiksaan pada antikris. Oleh karena itu engkau adalah orang-orang yang mempersiapkan hidupmu, hidup benar. Kalau engkau hidup benar, nanti ada suami istri di tempat tidur, satu naik, satu enggak. Ada ayah ibu anak-anak, nanti ayahnya bisa naik, anak-anak bisa enggak naik, bisa anak yang naik, ayahnya enggak naik. Yang tidak naik, maka dia akan mengalami apa? Mengalami aniaya, mengalami zaman antikris. Siapkan hatimu, gunakan waktu ini untuk kita evaluasi diri, untuk kita lebih berkata, Tuhan,
Aku mau lebih baik lagi. Aku mau lebih banyak lagi merenungkan firman Tuhan, supaya engkau mengalami pengangkatan ketika dimana waktunya tiba, orang-orang benar akan diangkat bersama dengan dia di keabadian, di kekalahan selama-lamanya. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, saya mengajak kita sama-sama baca Daniel 11 ayat 32. Daniel 11 ayat 32. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Ayat yang B-nya, tetapi sama-sama kita baca 1, 2 ya. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Kata mengenal di sini dalam bahasa Ibrani adalah epiginosko. Epiginosko artinya adalah mengalami pengenalan Tuhan secara pribadi. Mengenal Tuhan secara intim pribadi dengan Tuhan. Perenungan firman Tuhan secara pribadi. Makanya saya rajin membagikan ayat-ayat firman Tuhan. Memperkatakan firman Tuhan. Epiginosko di sini artinya adalah mengalami pengenalan Tuhan secara pribadi. Bukan apa kata orang, bukan apa katanya, tapi bagaimana engkau mengenal dia lebih intim secara pribadi. Pengalamanmu dengan Tuhan, pengalaman perjumpaan dengan Tuhan. Ini jauh lebih penting, saudara. Oleh karena itu saya mengajak saudara dan saya, mari sama-sama kita mengenal dia lebih intim, lebih dekat. Bangun pagi-pagi, bangunkan fajar, ambil waktu baca firman Tuhan, berdoa. Malam sebelum tidur, gunakan waktu keluarga, sama-sama berdoa, doa keluarga. Ada orang doa pagi, mari gunakan waktu ini mengenal Tuhan secara pribadi. Saya bisa katakan bagian daripada tanda akhir zaman sebenarnya salah satu juga adalah ini, wabah yang terjadi ini. Sebenarnya ini adalah warning, peringatan bagi kita. Kamu masih mau bandel atau mau bertobat? Kalau begini juga kita masih mau bandel, masih mau buat dosa, kelewat saudara. Peringatan apa lagi yang mau dikasih sama kita? Bagi saya pribadi, cukup Tuhan peringatan ini Tuhan. Cukup bagi saya. Cukup bermain-main dengan dosa. Cukup bermain-main dengan kemalasan. Cukup bermain-main dengan segala hal-hal yang tidak benar yang kalau kita kerjakan mungkin ada selama ini. This is warning, peringatan bagi kita. Kenapa engkau masih hidup sampai saat ini? Tuhan mengasihimu. Tuhan memberikan peringatan kepada kita untuk kita mengalami satu pertobatan yang luar biasa. Saudara, 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Sama-sama kita akan membaca 1 Korintus 10 ayat ke-13. Jadi umat yang mengenal Allahnya tadi katanya adalah orang yang tetap kuat dan bertindak. Nah, dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Kata biasa di sini artinya adalah yang orang lain juga alami. Jadi penyakit yang saya alami orang lain juga alami. Masalah keluarga yang saya alami orang lain juga alami. Wabah yang terjadi ini orang lain juga alami. Semua orang mengalami. Itu adalah arti biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Jadi semua masalah yang kita alami Tuhan sudah berjanji tidak melebihi kekuatan kita. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Sama-sama pada waktu kamu dicobai, 1, 2 ya. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ayat ini berkata, sekarang apapun pencobaan yang kita alami, yang pasti pencobaan bukan dari Tuhan, tapi seizin Tuhan terjadi supaya setiap kita semakin membangun iman yang kuat, semakin bertobat, semakin berubah, semakin lebih dekat kepada Tuhan. Amin saudara. Saya berdoa semua semakin bertobat, semakin serupa dengan Tuhan. Amin saudara. Dan ada kepastian dikatakan tidak melewati kemampuan. Artinya kita mampu melewati badai ini. Katakan saya mampu melewati badai ini. Dan ayat ini jelas berkata ada jalan keluar. Katakan ada jalan keluar. Katakan saya sanggup menanggungnya. Jadi engkau orang hebat sebenarnya. Engkau sanggup. Kita sanggup. Amin saudara. Di saat badai bergelora, kita akan angkat lagu ini. Di saat badai bergelora, ku
akan terbang bersamamu. Bapa kau raja atas semesta, ku berasa kau Allah. Di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau raja atas semesta, ku berasa kau Allahku. Lingkupiku, dengan sayapmu, karuniamu dengan kuasamu.